Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di waktu subuh yang penuh berkah ini, di waktu subuh yang ketaatan dan ibadah dihargai begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia seisinya. Salat subuh berjamaah seperti qiyamul lail semalam suntuk. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah tabaraka wa taala, di waktu subuh ini kita telah bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri. Yang pertama dan yang utama, menunaikan kewajiban sholat subuh. Bahkan mungkin banyak di antara kita bukan hanya menjalankan sholat subuh, bukan hanya menegakkan sholat subuh, qabliyah subuh ya, bahkan tadi mungkin juga sebelum subuh sudah ada yang rukuk sujud mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian zikir ba'das salah ya. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian tafsir juz amma. Insyaallah materi kajian kita pagi hari ini masih melanjutkan surah Amma, atau dikenal juga surah An-Naba. Di dalam tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'dini beliau mengatakan tafsir surati Amma, tafsir surah Amma ya. Kadang-kadang satu surah itu memiliki nama yang banyak ya. Jadi jangan kagetan, umumnya kita ini nyebut surah An-Naba, tapi di tafsir ini disebut tafsir surati Amma ya. Baik. Ingat saya pada kajian terakhir itu sampai ayat 16, berarti kita lanjutkan dari ayat 17 dan seterusnya. Inna yaumal fasli kana miqata, dan beberapa ayat berikutnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah wa jazahullahu 'anil Islam wal muslimina khaira. Dzakara ta'ala, Allah menyebutkan ma yakunu fi yaumil qiyamah, hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat. Alladzi yatasaalu anhul mukadzibun, yang menjadi perbincangan atau pertanyaan bagi orang-orang yang mendustakannya. Wa yajhaduhul mu'anidun, dan orang-orang yang mengingkarinya. Ingat di awal surah ini Allah berfirman amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya, anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Berita yang besar itu salah satunya adalah tentang hari kiamat. Menjadi perbincangan perbincangan hangat ya di antara mereka, menjadi bahan perbincangan. Kalau sekarang ini, yang hari ini, kalau kita bicara ini topik atau pembicaraan biasanya tentang apa? Ya macam-macam. Ya, kalau yang ahli ekonomi, yang hobi ekonomi, mungkin ada topik tentang ekonomi. Apa? Yang saya baca itu dengar-dengar ini kemungkinan orang-orang yang level menengah ke bawah itu hidupnya makin susah. Ya. Yang kaya raya ya nggak masalah gitu. Itu yang saya baca. Atau topik misalnya makan gratis diganti dengan makan bergizi gratis. Nah,
Ya, itu ya mungkin ya. Kalau bola, ya masing punya dunia masing-masing. Otomotif, yang hobi otomotif, yang hobi mancing, ya. Tapi yang jelas, yang menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan mereka itu diantaranya lah tentang hari kiamat. Ya. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat ini tentang hal-hal yang akan terjadi. Tentunya kejadian-kejadian di hari kiamat itu bukan kejadian biasa. Ya, bukan kejadian biasa. Ketika kita mendapatkan baru dari sini saja Allah menyebutkan hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini pasti dahsyat. Bahkan akal kita ini tidak mampu cover secara keseluruhan. Ya. Baik. Annahu yaumun azim, bahwa hari kiamat itu adalah hari yang besar, yang agung, yang dahsyat. Wa anna Allah ja'alahu miqata lil khalq, dan Allah telah menjadikan hari kiamat itu waktunya sudah ditetapkan lil khalqi, bagi makhluk. Hari kiamat itu sudah ditetapkan waktunya, cuman tidak dibocorkan ya oleh Allah kepada siapapun kapan terjadinya hari kiamat itu. Disimpan oleh Allah, bahkan malaikat Jibril sekalipun, malaikat yang punya posisi yang sangat istimewa, juga tidak dikasih tahu. Afdalul bashar 'alal itlaq, manusia yang paling istimewa secara mutlak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, juga tidak diberitahu, tidak dikasih bocoran oleh Allah bahwa hari kiamat terjadi, tentang waktu hari kiamat. Ini mengingatkan kita hadis Jibril alaihissalam ketika Jibril bertanya tentang mata sa'ah. Ketika Jibril alaihissalam memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjelaskan tentang Islam, Rasulullah jelaskan, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah, dan seterusnya, yang kita kenal dengan 5 rukun-rukun Islam. Nah, ini salah satu Rasulullah menjelaskan tentang Islam itu adalah karena diminta oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam. Taib. Dan tujuan Jibril alaihissalam memohon kepada Rasulullah untuk menjelaskan Islam ini bukan berarti Jibril tidak tahu, tapi supaya jawaban Rasulullah itu didengar oleh para sahabat. Sebenarnya Jibril itu datang untuk mengajarkan Islam. Ya, kemudian setelah itu memohon kepada Rasulullah agar menjelaskan tentang iman. Dah dijelaskan tentang ihsan, dijelaskan. Tapi sampai pada pertanyaan mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tentang masalah ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih tahu daripada Jibril yang nanya. Berarti Jibril tidak tahu alaihissalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Ya. Tapi sudah dalam keyakinan kita pasti terjadi. Kalau ada sesuatu yang pasti terjadi tapi tidak tahu kapan-kapannya persisnya, mestinya gimana sikap kita? Sikap kita gimana? Selalu waspada. Sama seperti maling. Kita ini sadar bahwa ada maling, tapi maling itu tidak tahu jamnya kapan. Ya kan? Masa orang maling WA dulu saya nanti mau, ya enggak mungkin lah. Ya. Maka untuk mengantisipasi supaya kita tidak kemalingan, selalu waspada. Subuh-subuh begini, waktu subuh aman. Begini ini titik lemah adalah ketika kita merasa aman. Enggak taunya malingnya subuh. Pulang kerja kadang-kadang cuman semasuk sebentar ini, ya kan? Motor taruh di luar. Bahkan kadang-kadang mungkin kuncinya siapa itu bahasanya? Nyantel ya. Itu motor dulu. Kalau motor sekarang kuncinya itu apa namanya? Keyless ya. Yang karena merasa aman, lengah dia dalam hitungan detik
dia masuk keluar. Dan itu sering banget kasus seperti ini. Kalau kematian juga, kematian itu nggak tahu, kita pasti mati, tapi nggak tahu kapan. Maka orang-orang cerdas mengantisipasi kematian itu dengan kewaspadaan yang tinggi. Selalu ingat mati, selalu berusaha untuk kalau toh seandainya kematian itu datang, bahasanya apa, sekonyong-konyong tiba-tiba dalam keadaan baik, ya. Atau berani nekat maksiat, siapa tahu pas maksiat itu mati. Dah. Jadi ini yaumun azim, ya, yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfaqu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkakala lalu kamu datang berbondong-bondong. Ya. Ini ya, yaitu pada hari, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Ya. Ini hari kiamat itu kaitannya dengan nafkhus sur. Ya. Tolong kalau kita memahami sesuatu itu, ya, jangan sepotong-sepotong. Kalau kita bicara kiamat, hari kiamat itu terkait dengan nafkhus sur, tiupan sangkakala. Ini kalau kita lacak siapa yang meniup, sudah ketemu juga. Kita itu kalau belajar agama tentang pokok-pokok keimanan, begini-begini ini, nah, kita tahu. Karena dikhabarkan, ini persoalan gaib. Tapi di dalam kitab suci kita, kemudian dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dipelajari ketemu. Jadi akidah itu bukan sepenggal-sepenggal kemudian apa namanya? Kalau ini berserakan sana sini, enggak. Ada pertautan satu masalah dengan masalah lain. Kita bicara kiamat terkait dengan nafkhus sur, tiupan sangkakala. Yang meniup siapa? Israfil. Ini kadang-kadang begini nih tertuker-tuker. Yang niup Mikail, enggak lah Mikail, atau apalagi Jibril, yang enggak, malaikat. Ini nanti kaitannya dengan bab al-imanu bil malaikah. Ya, nanti ketemu ada malaikat namanya Jibril. Tugasnya meniup sangkakala. Tiupannya berapa kali? Masalah meniup itu kalau dalam akidah kita terkait masalah besar. Kalau dalam kehidupan kita meniup itu cuma niup balon bocah-bocah itu kadang-kadang, niup lilin. Nah, kadang-kadang orang sudah 70 tahun masih niup lilin. Ya, giginya sudah pada ompong, niup-niup enggak ini. Masya Allah. Tapi kalau dalam akidah kita tiupan sangkakala, nah, itu waktu terjadinya kiamat. Yang meniup adalah Mikail, Israfil alaihissalam. Tiupannya 2 kali, dan dia tidak akan meniup kecuali di atas perintah Allah. Beda manusia. Kalau seandainya urusan ini diserahkan kepada manusia, manusia itu nggak taat ya. Kalau malaikat kan pasti beres. An-nafhatul ula nafhatul fana. Tiupan pertama itu nanti tiupan efeknya adalah kehancuran dan kebinasaan alam semesta ini. Nanti di sini kita dapatkan berita-berita besar, langit runtuh, terbelah, bintang berjatuhan, ya. Itu nafhatul ula. Semua orang mati, ya. Dan kalau kita lacak lebih detail lagi, yang bertemu dengan nafhatul ula itu sudah tidak ada orang beriman. Orang beriman sudah diberangkatkan oleh Allah, diwafatkan, tinggal syirarun nas. Jadi bisa dibayangkan itu menjelang kiamat itu apa yang sedang dilakukan oleh manusia. Maksiat paling favorit, maksiat yang mendatangkan kenikmatan yang luar biasa apa? Zina. Maka disebutkan itu manusia yang mungkin zina di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya. Mungkin juga di, nggak tahu yang di Rawalumbu ini nanti terjadinya. Yang jelas itu ketika nafhatul ula itu yang ada hanya syirarun nas, sudah tidak ada orang beriman. Allahu Akbar, ya. Dah, ini kalau kita lacak ya, kita kembangkan nafhatul ula. Nafhatul tsaniyah adalah nafhatul ba'ts. Efeknya manusia dibangkitkan oleh Allah yang dikhabarkan dalam ini tadi, ayat ini,
Fatatuna afwaja. Lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Tidak ada yang tercecer sedikit satu pun, segelintir pun di alam barzah ya. Sudah tidak ada. Baik yang dibakar atau di India itu yang miskin-miskin yang tidak bisa memprosesi bakar, cuma dibuang di mana? Sungai Gangga, yang kita kadang-kadang lihat fotonya tengkoraknya pada berserakan, pasti bangkit. Jadi kalau kita bicara fatatuna afwaja itu kalau kita bicarakan global, orang pertama Adam alaihissalam sampai orang terakhir pasti bang. Jumlahnya berapa? Antum bisa mengimajinasikan sendiri. Seandainya orang yang hidup sekarang ini dikumpulkan, dikonsentrasikan di suatu saat, di suatu tempat, antum bisa membayangkan akal kita yang cekak ini bisa mengcover satu pemandangan seluruh umat manusia yang hidup aja, yang di alam barzah kita abaikan dulu. Yang hidup sekarang ini loh, kalau digiring di suatu tempat dikumpulkan, kira-kira gimana? Ya, maka bagi kita hari kiamat itu bukan hari biasa. Yaumun azim. Dan begini-begini ini ikhwatal iman kalau kita hadirkan, ya, sering-sering kita hadirkan, syukur-syukur bisa melekat di setiap saat. Kita sekarang hidup, nanti mati, kita dibangkitkan, kita dikumpulkan. Dan ini panjang urusannya, nanti sampai surga dan neraka. Ya, pengaruhnya dahsyat. Tapi sayang, informasi begini ini adanya di mana? Akhbar begini adanya di mana? Al-Quran. Adanya di As-Sunnah. Adanya di kitab-kitab para ulama yang menjelaskan ini. Jujur aja, kita itu renggang dengan Al-Quran. Kita renggang dengan majelis-majelis yang mengupas masalah ini, sehingga kita hidup itu kadang-kadang lupa daratan. Dan kalau kita membaca ayat ini, libatkan diri kita. Ketika kita tadabbur ayat ini dinyatakan fatatuna afwaja, lalu kamu akan datang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Satu dari sekian orang itu pasti saya. Pasti. Jangan membaca seakan-akan ini berlaku untuk orang lain. Pasti saya nanti akan di sana. Nah, tayyib. Wa yajri fihi minaz za'azi'i wal qalaqili ma yashibu lahul walid. Dan akan terjadi hal-hal yang yang mencekam, yang menakutkan, yang bikin goncang, bikin stres, ya. Ma yashibu lahu al-walid, yang membuat anak kecil beruban. Ada ungkapan itu. Peristiwa dahsyat itu diungkapkan membuat anak-anak muda, anak kecil beruban. Menunjukkan apa? Dahsyatnya hal-hal yang akan terjadi. Memang salah satu faktor uban itu di dunia ini adalah orang banyak pikiran. Nah, ya, tapi itu bukan satu-satunya. Ada faktor genetik, ada salah sampo, ya, macam-macam. Ya, nggak tahu kalau yang ahli gizi ada kaitannya salah makan kan. Nggak tahu kalau makan durian itu terus. Jangan-jangan Pak Nur itu jenggotnya durian karena hobi durian. Tapi saya nggak pernah makan. Justru saya beberapa hari yang lalu itu baca ada profesor ahli gizi dari IPB itu mengatakan durian itu gizinya bagus katanya. Ya, baik. Subhanallah. Jadi ungkapannya itu. Ini ada di surah Al-Muzammil, ya. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan dirimu dari adab Allah kalau kamu itu kufur dengan hari yang membuat anak-anak itu beruban. Dahsyat. Kalau di dunia ini ada nggak peristiwa yang membuat anak beruban? Nggak ada. Anak-anak kecil TK, SD itu memang ada yang beruban. Kalau toh beruban bukan kan. Peristiwa dunia itu paling-paling yang membuat orang nangis, membuat orang ini gila lah mungkin. Tapi sampai beruban itu enggak. Berarti menunjukkan peristiwa yang ada di sana itu nanti dahsyat. Wa tantazi'u lahul qulub, dan menggoncangkan hati. Ya, goncangkan hati. Kemudian peristiwa-peristiwa dahsyat di sini disebutkan fatasirul jibal.
maka gunung-gunung itu dijalankan hatta takuna kal habail mabthuth. Gunung ya, kita itu kalau mendengar gunung itu besar apa kecil? Besar. Kalau cuman gundukan kecil apa namanya apa? Gundukan. Kalau agak gede dikit apa? Bukit. Kalau gunung itu pasti gede, besar. Ya, taib. Itu proses hancurnya itu mulai dicopot dari tempatnya, kemudian berubah menjadi partikel yang terkecil. Kal habail mabthuth. Seperti apa namanya? Diterjemah apa itu? Debu yang berterbangan. Berarti kembali menjadi debu. Debu itu asalnya gunung besar, kemudian sampai menjadi debu. Itu kan berarti hancurnya, kita nyebutnya apa? Ya tidak cukup hancur aja. Kalau hancur itu mungkin berkeping-keping itu sudah dikatakan hancur kan? Atau terbelah jadi 10, jadi ini sudah dikatakan hancur. Kalau dari gunung kemudian jadi debu, ini ya hancur luluh lah, hancur lebur. Ya, taib. Kemudian wa tashaqqaqus sama' hatta takuna abwaba. Itu tadi gunung ya, gunung hancur lebur, langit terbelah sehingga menjadi berpintu-pintu. Nah ini yang menimpa langit, yang menimpa bumi, peristiwa dahsyat yang akan menimpa langit dan bumi. Berarti nanti di akhirat itu buminya bukan bumi ini, langitnya juga bukan, langit itu sudah diganti oleh Allah. Kalau bumi ini mah enak banget, banyak pepohonan, banyak tempat-tempat yang rimbun. Kalau buminya bumi ini nunggu hisab sambil apa namanya, berteduh, enak. Kan di sana itu qa'an saf-safa, datar rata, enggaklah iwajah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, rata. Kemudian tidak ada tempat berteduh kecuali orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Nah ini nih, kalau sudah sampai di sini, ternyata Rasulullah itu mengkabarkan satu dari golongan yang nanti mendapatkan perlindungan dari Allah itu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya nyangkut di masjid. Coba kalau ilmu seperti ini menyebar, masjid itu makmur. Jangankan tetangga masjid, orang-orang yang rumahnya jauh ke masjid pasti dia ikut berlomba-lomba bagaimana rajin ke masjid. Semoga masuk dalam golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Dia di dunia mungkin pebisnis, punya keinginan ingin bagus dunianya, tapi tidak kalah cita-citanya akhirat, cita-cita akhiratnya hebat juga. Dia pengen masuk dalam 7 golongan ini. Tuh, lihat, masjid itu akan makmur salah satunya kalau ilmu seperti ini. Tapi kalau ada orang Masya Allah nggak ngerti apa itu keutamaan masjid, bisa saja masjidnya itu didesain 20 kali 20. Pak Imam, antum ahli bangunan bukan? Ekonomi beliau ya. Yang ahli bangunan siapa? Kalau masjid itu 20 kali 20, itu kapasitasnya muat berapa orang? 600 muat? Oh nggak muat ya, nggak tahu saya. Ya tergantung juga, kalau orangnya besar-besar, ya nggak muat. Pasti berapa Pak Roil? 20 kali 20, 400 ya. Itu kalau orangnya sedang ya. Kalau orangnya kuntet-kuntet kecil-kecil lebih banyak lagi kayak tai. Ya. Persoalan masjid ini ikhwatal iman di Indonesia itu sudah melimpah. Bahkan saya mendengar bangunan masjid itu kadang-kadang menelan puluhan miliar. Gak tahu itu mbah siapa yang kemarin bikin gempar itu, bikin masjid 80 miliar diwakafkan ke Muhammadiyah di Jawa Timur. Kemudian di beritanya itu diberitakan berapa pom bensinnya itu katanya juga enggak benar atau enggak. Tapi yang jelas ada orang berinfak yang luar biasa sampai dicatat oleh di Guinness Book of Record itu siapa? Antum tahu? Ar-Rajihi, Syekh Ar-Rajihi. 50.000 hektar kebun kurma yang luar biasa itu diwakafkan. Orang kaya Saudi, dia sekarang jadi orang biasa.
nggak mau jadi orang kaya, diinfakkan itu. Termasuk yang dicatat ini termasuk infak terbesar yang pernah dilakukan orang zaman ini, 5.000 hektar kebun kurma, dan itu kebunnya modern, ya, diinfakkan. Syekh Rajihi, ya, misalnya, Insya Allah. Saya dengar itu Masjid Kuba emas itu habis 21 triliun yang dibangun oleh itu. Gak tahu makmur apa enggak. Tapi yang jelas orang, kalau seorang muslim dia punya iman, punya keyakinan bahwa satu dari golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqan bil masjid, golongan ini. Dan itu tidak ada kuotanya. Tidak disebutkan bahwa dari jalur ini atau dari bab ini yang dapat perlindungan itu hanya 10 juta. Kalau itu mungkin kita sudah pesimis gitu ya. Pokoknya sifatnya rajulun qalbuhu mu'allaqan bil masjid. Itu orang akan merangkak-rangkak itu, ngesot-ngesot itu, ibaratnya begitu, supaya dia bisa ke masjid. Tapi kadang-kadang ya Allah, kasihan amat orang sehat banget. Dunia itu Masya Allah lincah banget kalau urusan dunia. Ke masjid enggak. Padahal hidup ini singkat. Kalau sudah terlambat gak mungkin nanti menyesal di akhirat. Ya Allah, dulu saya tetangga masjid, balikin ya Allah, saya pengen. Nah, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Taib. Nah, ini berikutnya, wa yafsilullahu bainal khalaik, ini kita ini, ya. Dan Allah akan memutuskan urusan makhluknya, kita, ya. Bahkan Rasulullah mengkabarkan kambing ya, yang di dunia itu ditanduk oleh musuhnya apa temannya, nggak tahu saya bahasakannya. Kambing yang tidak bertanduk, kalau di Jawa itu namanya prucul, ya, nggak punya tanduk. Yang ditanduk oleh teman yang bertanduk itu nanti akan dihadili oleh Allah. Tapi ingat, dunia hayawan itu tidak ada surga, tidak ada neraka. Ketika qisas sudah ditegakkan oleh Allah, dah selesai. Tapi kita panjang urusannya, ya. Baik, kita bayangkan ya, coba kalau ayat-ayat begini nih, tafsir seperti ini atau tafsir yang lain dari ulama-ulama Ahlussunnah dibacakan di masjid-masjid, pengaruhnya dahsyat, ya. Dan inilah sumbangsih kita sebagai orang beriman. Apa jasamu terhadap negara ini? Jasa saya adalah nih, saya akan tahan diri saya untuk tidak berbuat onar, tidak berbuat maksiat. Saya berusaha untuk berbuat baik, ya, kepada Allah, kepada orang tua kita, kepada anak, istri, kepada tetangga. Karena kita takut nanti kalau diadili oleh Allah kita binasa. Bahkan dalam ajaran Islam Rasulullah telah mengkabarkan orang itu menjadi bangkrut meskipun di satu sisi dia ahli ibadah, ketika dia jahat kepada sama manusia. Banyak berbuat zalim kepada orang itu bisa menghabiskan amal. Bahkan berpotensi bukan hanya habis, amal kebaikannya habis, urusannya belum selesai, keburukan orang-orang yang dianiaya ditimpakan kepada dia. Puncaknya apa? Yang dikhabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, faturiha finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Padahal orang ini punya amal salat, punya amal puasa, sedekah, ya, taib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadili urusan antara makhluknya bi hukmihi alladzi la yajur, dengan hukumnya yang tidak ada kezaliman, yang seadil-adilnya. Dan biasanya orang beriman itu harapannya di sini ya. Kalau di dunia ini sekarang mencari keadilan itu susah, mahal, ya kan? Bahkan ahli-ahli hukum itu juga menjadikan profesi ini untuk nyari apa? Untuk nyari apa? Nyari duit lah. Cincinnya, mobilnya, sepatunya, semuanya mahal-mahal. Berat kan? Biasanya kalau orang beriman teraniaya, di sini harapannya, saya tunggu nanti di mahkamah Allah pasti selesai, diselesaikan oleh Allah dengan seadil-adilnya. Termasuk kita, kebaikan kita, amal-amal soleh itu juga tumpuannya di sini. Semoga nanti kebaikan kita ini diterima oleh Allah dan diberi balasan. Ya, salafus soleh itu
6 bulan setelah Ramadan, pasca Ramadan itu terus berdoa, berharap kepada Allah agar amal-amalnya di bulan Ramadan diterima. Nanti kalau 6 bulan menjelang Ramadan sudah mulai mohon kepada Allah agar dipertemukan. Oh, ini tumpuan orang-orang beriman. Termasuk dosa-dosa kita juga kita berharap dapat ampunan. Kemudian dapat rahmat. Ingat, karena kita masuk surga itu bukan semata-mata karena tapi karena rahmat. Tidak mungkin orang itu sampai ke surga Allah hanya mengandalkan amalnya. Maka jangan ujub dengan amal kita. Rahmat, ya, barulah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqadu naru jahannam, dan dinyalakanlah neraka jahannam. Allati arsadaha Allah, yang Allah siapkan. Wa a'addaha, dan Allah siapkan untuk litaghin, untuk orang-orang yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas itu cakupannya luas. Melampaui batas yang paling parah, yang bahayanya paling besar itu ya syirik, kufur, nifak, ya. Termasuk dosa-dosa besar, ya. Dosa dikatakan besar itu salah satunya ada ancaman azab di akhirat. Litaghin, ya, untuk orang-orang yang melampaui batas. Tapi kalau kita lihat dari konteks ayat ini taghin yang sampai ke tingkat kufur, ya, tingkat beriman. Kalau kita kembangkan dikit, di sini dinyatakan watu qadunaru jahannam, dinyalakan api neraka jahannam. Ilmu tentang api neraka yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, ya, api yang digunakan untuk kehidupan dunia ini itu adalah salah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Berarti antum bayangkan panasnya api neraka itu. Setelah kita mengetahui ini, tentu berkali-kali lipat dengan api dunia ini. Tapi di sisi yang lain, ya, yang membuat kita berharap, rahmat Allah itu dibagi berapa? Ya, rahmat Allah itu dibagi menjadi berapa bagian oleh Allah? 100 bagian. Satu bagian itu dikucurkan, diturunkan di dunia ini sepanjang kehidupan dunia ini. Kemudian Rasulullah membuat contoh seekor kuda, ya, kuda itu kakinya, ya, diangkat supaya tidak menyakiti anaknya. Itu bagian dari satu rahmat. Yang dibuat contoh oleh Rasulullah itu kuda. Kuda itu tidak menginjak anaknya, ini bagian dari rahmat. Ya, kalau paham dunia binatang ya ini banget lah. Contoh-contohnya bisa dikembangkan. Kucing menggigit tengkuk anaknya waktu dipindahi, dan kadar gigitannya itu dia tahu seberapa. Tidak mungkin mati atau berdarah-darah, dia tahu gigitannya, ya kan? Kan kucing kalau mindahin anaknya kan begitu. Gak tahu kalau kucing di kota ini, kalau kucing aslinya bawa pindah. Atau apa misalnya ayam. Antum kalau orang kampung dulu mungkin pernah punya ayam bertelur kan, antum bikinin tarangan, telur, lama-lama itu pun kadang-kadang masih antum ambilin juga di dadar gitu, ya kan? Masya Allah. Kemudian ngeram dalam arti tertentu, dari beberapa hari tertentu, kita dengar apa itu? Bunyi piyeknya itu, piyek kan namanya, ya? Ya Pak Nur, ya? Kuto, ya, kemudian dilepas. Antum lihat itu anaknya 10, 20, 15 kadang-kadang ngikutin induknya ke sana. Induknya itu nyeker-nyeker gitu untuk anaknya. Ini juga bagian dari rahmat. Itu dunia hayawan. Kalau dunia manusia lebih dahsyat lagi. Ibu-ibu melahirkan 1, 2, 3, 4, 5 siap terus. Itu bagian dari suami-suami yang bertanggung jawab gitu, ya, sampai keluar gelap pagi keluar, ya, nanti pulangnya petang juga, ngerentek-ngerentek kadang-kadang. Nah, ini juga bagian dari satu rahmat. Termasuk nikmat terbesar diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran. Ini bagian dari itu. Allah turunkan hujan, bagian dari satu rahmat. Yang 99 disimpan oleh Allah di akhirat. Untuk siapa? Ada orang musyrik dapat rahmat? Ada orang kafir dapat rahmat di akhirat? Ada orang munafik dapat rahmat?
Nggak ada. Nggak ada. Yang dapat itu cuman orang beriman. Maka biasanya kiai-kiai ini di negeri kita ini, jazahullah khairan, yang menjelaskan tentang masalah ini, Ar-Rahman itu rahmat Allah yang dilimpahkan seluruhnya kepada makhluk, sampai orang kafir dapat bagian. Tapi kalau Ar-Rahim, rahmat Allah khusus untuk orang-orang beriman di akhirat, di kehidupan yang kekal dan abadi. Ya, tapi sekarang mungkin ini gaungnya sudah mulai redup ini penjelasan ini. Itu salah satu penjelasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim yang sering disampaikan di sini, merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan seperti itu. Taib. Wa ja'ala maswallahum, dan Allah jadikan sebagai tempat tinggal bagi mereka, wa ma'aban, dan berabad-abad. Ya, mereka tinggal di dalamnya. Tempat kembali. Nah ini ya. Kalau sudah sampai di sini sudah mentok. Mentok ya. Antum jangan mengatakan kuburan itu peristirahatan terakhir. Nah, tolong kalau kita ngomong itu disesuaikan dengan iman kita ya. Kalau peristirahatan terakhir mah enak men. Hah? Terakhir pokoknya mentok di kuburan, itulah keyakinannya orang mungkirul ba'ts. Di kuburan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun jasadnya hancur. Mustahil, nggak mungkin ada kehidupan lagi. Nah, kalau kita mengungkapkan kuburan itu peristiwa terakhir, benar-benar itu i'tiqad kita, berarti sama dengan i'tiqadnya orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Ya, hati-hati kalau ngomong itu dipikir. Ya, ya. Sesuaikan dengan iman kita, jangan sampai kita ini ngomong misalnya ya, kita sudah tahu bahwa alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, dan Allah yang pemilik hakiki alam semesta. Antum masih ngomong alam Indonesia itu memberi anugerah kepada kita sekian banyak ini, cengkeh, tembakau, apalagi itu bahan-bahan rokok itu misalnya. Atau buah-buahan, antum sandarkan ke alam. Berbagai macam nikmat ini anugerah alam. Kan mestinya kalau sudah belajar, apalagi sudah belajar tauhid, ada rububiyah, uluhiyah, mestinya itu disandarkan kepada Allah. Termasuk masalah kuburan, jangan antum katakan itu peristirahatan terakhir. Jangan. Alam barzakh bukan peristirahatan terakhir. Nah, kalau peristirahatan terakhir bagi orang-orang kafir itu di sini nih, jahannam. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wa annahum yalbatsuna fiha ahqaban katsiran, dan sesungguhnya mereka tinggal di dalam jahannam itu berabad-abad yang banyak. Berabad-abad ini bukan berarti berakhir satu saat ya. Enggak, berabad-abad ini ungkapan, kita kaitkan dengan ayat yang lain, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi jangan salah gagal faham antum. Oh, orang kafir itu berabad-abad saja di sini, setelah itu selesai. Enggak, berabad-abad ini ungkapan, kalau kita kaitkan dengan ayat lain itu khalidina fiha, kekal. Setelah berlalu ahqab, satu hikab. Di sini dijelaskan wal hikbu, satu hikab ya. Karena ahqaba itu jamak daripada hikab ya. Ini tidak kita pakai. Kita itu kalau ngitung waktu ada hari, pekan, bulan ya. Kemudian tahun, kemudian 10 tahun itu apa? Kalau di Jawa ada windu, Pak. 8 tahun ya. Kalau 10 tahun? Dekade, dasawar saya 10 dekade. Nah, hikab ini alama qalahu katsirun minal mufassirin 80 sana. Hikab itu menurut pendapat mayoritas ahli tafsir itu 80 tahun. Satu hikab itu 80 tahun. Nah, ini adalah ungkapan kekal di dalamnya, tapi diungkapkan pakai skala hikab, ahqaba, atau biasanya diterjemah, karena yang kita pakai itu abad ya, berabad-abad. Berabad-abad sekali lagi jangan difahami kalau sudah 5 abad nanti
selesai. Enggak. Maksudnya setelah 1 abad berlalu, datang 1 abad berikutnya, datang 1 abad berikutnya, datang 1 abad berikutnya, kekal di dalamnya. Ya. Wahum idh waraduha, ketika mereka sudah masuk ke dalamnya, la yaduquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Ini kalau kita tadabburi 1 ayat ini saja sudah sangat menyiksa. Orang yang mengalami ini, apa yang dikhabarkan oleh Allah di sini, itu penderitaannya sudah kayak apa. Kalau di dunia ini kita haus kemudian mendapatkan minuman yang menyegarkan, nikmatnya minum di dunia ini ketika kita haus. Tapi kalau ini la yaduquna fiha barda, tidak merasakan kesejukan. Tapi berarti kan panas. Tidak ada minuman yang menghilangkan dahaga. Apapun yang terkait dengan neraka, mau minuman kah, mau makanan kah, mau pakaian, itu semua adalah bagian dari azab. Jadi kalau dikumpulkan, ya, dikumpulkan pakaiannya penghuni neraka ini. Kalau pakaian, kita bicara pakaian di dunia itu, ya, apalagi yang punya selera, itu pasti, ya, di samping itu menutupi aurat, faktor-faktor lain itu diperhatikan. Ya, pakaian. Kalau begini nih, karena dingin-dingin ini saya pakai jas misalnya, anget. Pakaian penghuni neraka itu adalah bagian dari adab. Minumannya bagian dari adab, makanannya dari adab, bagian dari adab. Sehingga kalau dikumpulkan makin dahsyat. Sebaliknya, ahlul jannah, pakaiannya, makanannya, minumannya, ya, apalagi situasinya di sana, semua itu adalah bagian dari nikmat. Sehingga kalau dikumpulkan ayat-ayat tentang surga, seharusnya orang itu mabuk surga. Nah, sehingga semua yang ada ini dia pertaruhkan, dia apa namanya, dia istilahnya itu dia jual, semoga dapat balasan surga. Ya, enggak mendapatkan kesejukan, berarti panas, enggak dapat minuman. Sekalinya ada minuman, dijelaskan dalam ayat yang lain, itu tidak bisa menghilangkan dahaga, tambah parah. Lapar enggak tertahankan, ada makanan, tapi sebenarnya makanan itu tidak layak untuk disebut makanan. Karena makanan itu minimal, kalau kita di sini ini, kalau bicara makanan itu misalnya untuk ganjel perut istilahnya. Syukur-syukur nanti bisa lebih dari itu, bergizi, kemudian lezat. Tapi mati-matinya makanan itu yang penting ganjel perut, supaya nggak lapar gitu. Tapi alhamdulillah kita ini kalau urusan makanan bukan hanya ganjel perut, sampai sesuai selera. Ya Allah. Ini kalau dikembangkan, ini nanti masih banyak ayat-ayat yang lain ya. Aima yabrudu juluduhum la ma yubridu juludahum. Tidak mendapatkan hal yang bisa mendinginkan kulitnya. Wala ma yadfa'u dhama'ahum, dan tidak mendapatkan apa yang bisa menghilangkan dahaganya. Udah sini aja sudah, ini sudah adab di atas adab ya. Illa hamiman, ada si minuman ya, tapi hamim. Mereka tidak mendapatkan apa namanya, tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamiman, kecuali hamim. Tadi sudah saya katakan minuman surga itu sebenarnya tidak layak disebut minuman, karena ini adalah bagian dari adab. Hamim, hamim ya. Kelihatannya enak ya Pak, seger kelihatannya ya. Tapi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan sampai minum hamim. Banyak-banyak berdoa, waqina adzabannar. Ya, ini doa favoritnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa favoritnya sahabat Anas radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan doa favoritnya orang yang pengen selamat, pengen bahagia di akhirat. Tapi ingat, kalau kita sudah gencar berdoa dengan doa ini, apa usaha kita untuk mewujudkan impian yang terkandung di dalam doa ini? Jadi kalau kita sudah gencar berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah
Berarti yang kita siapkan supaya doa kita ini diijabah oleh Allah adalah kita tauhidkan Allah. Kita pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua itu yang beliau sebutkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Imam Malik punya pengungkapan yang bagus tentang sunnah. Ya, sunnah Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Ya, sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh. Yang mau naik selamat, yang tidak mau naik binasa. Sunnah itu juga begitu. Kalau yang mau selamat, ya pegang sunnah. Yang tidak mau pegang sunnah pasti binasa. Dan sunnah itu maaf jangan dia maknai hanya dengan memanjangkan jenggot. Ya. Sunnah itu ya agama Islam yang dipraktekkan oleh Rasulullah meliputi akidah, ibadah, akhlak. Antum jangan terburu-buru mengatakan bahwa kita ini nyunnah hanya ngandelin jenggot. Ya, baik. Aima'un haran, air yang panas. Yashwi wujuhahum, yang membakar mukanya. Ini ada di surah Al-Kahfi. Sifat minuman itu membakar muka. Ada di dunia ini minuman panas itu membakar muka? Ada? Antum bikin kopi airnya mendidih, antum tuangin di kamu, antum aduk-aduk. Kalau muka antum deketin, apa kebakar? Gak mungkin lah. Kalau sepanas-panasnya minuman dunia ini tidak mungkin membakar muka, kecuali kalau disiramin mungkin. Kan minuman itu diminum. Tapi panasnya saja yashwil wujuh. Ini tadi mengingatkan kita bahwa neraka itu panasnya bukan tidak seperti yashwil wujuh. Ya. Kemudian wa yaqta'u am'a'ahum. Ini juga dijelaskan di surah Muhammad. Wa yaqta'u am'a'ahum, dan memutus-mutus ususnya. Itu antum bisa bayangkan mulai dari bibirnya, kerongkongannya, ususnya putus-putus. Wajahnya saja kebakar saking panasnya. Terus kalau ada yang, Pak, apa enggak mati itu orangnya? Oh, berarti antum telat. Kalau sudah sampai di sini jangan bicara mati. Allah yang Maha Kuasa sudah sudah memusnahkan kematian. Disebutkan nanti kematian itu nanti disembelih. Ya, diwujudkan sesuatu. Allah taala alam hakikatnya, tapi dikabarkan oleh Rasulullah, maka di sana itu baik di surga maupun di neraka tidak ada kematian. Kalau di sini, nah, mungkin. Ya, kalau di dunia ini ada orang mendapatkan ini mati. Tapi kalau sudah di neraka jangan sekali-kali bawa-bawa kematian. Sudah sirna, tidak ada mati. Ini kadang-kadang begini ini orang gitu kan, dimentahkan. Masa diadab sampai seberat itu? Apa enggak mati loh? Antum kecolongan, antum telat ilmu antum. Sudah sampai di neraka masih bawa-bawa kematian. Kecuali kalau di dunia ini sering kita mendengar ada kebakaran, enggak sempat dievakuasi, mungkin di lantai 2, kemudian jadi arang gitu ya, atau itu wajar. Dunia ini berakhir dengan kematian. Dan sebab kematian itu kadang-kadang adalah karena mendapatkan musibah yang di luar kemampuan orang untuk menanggungnya. Wafat dia. Dah. Wa ghassaqa, satu lagi, hamim, sekali lagi itu kalau dilihat sekilas hamim kayaknya enak, seger gitu ya. Karena ada mirip-miripnya dengan Sprite misalnya. Hamim, tapi atau harus tahu ini. Hamim itu justru minuman neraka yang sangat panas. Wa ghassaqa wa huwa sadidu ahlin nar. Ghassak yaitu cairan dari penghuni neraka, borok-boroknya. Berarti apa itu? Nanah, darah. Berarti kalau yang hamim itu menyiksa karena panasnya, a'adzanallahu jami'an min hamim. Semoga Allah menghindarkan kita dan keluarga kita semuanya dari hamim. Wa ghassaqa, ghassak ini apa? Darah, nanah, cairan yang yang keluar dari tubuh-tubuh penghuni neraka ini apanya? Yang menyiksa apa? Mencicikkannya. Ya, dah. Alladhi huwa fi ghayatin nutan, yang sangat bau busuk. Ya. Ya, ghassak ini berarti kalau didetailkan ya nanah bercampur darah yang sangat busuk. Wa karahatil madak, yang sangat tidak enak. Ini yang ghassak. Ini keadaannya. Mau milih mana? Hah?
Kalau kita yang ditawarin, anak nggak mau milih ini, saya pingin surga. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tapi untuk ahlul jannah tidak mungkin mengelak dia. Kalau ada yang mengatakan, masa minuman itu diminum sih? Rasa dahaga yang tidak tertahankan disediain oleh Allah cuman hamim atau ghasaq. Antum pernah nggak membayangkan ada hal yang kalau dalam kondisi normal ini, ya, tidak pernah terbayang untuk dimakan. Tapi kadang-kadang orang pada waktu itu memakan ini, ada nggak? Hah? Tapi pernah mbah-mbah kita itu dulu, pernah nggak kebayang antum makan bongkol pisang itu? Ya enggak lah, orang dalam kondisi makmur seperti ini. Tapi ada suatu saat ini, dulu itu pernah ada kelaparan itu sampai kucing-kucing itu pada dimakan. Dicatat dalam sejarah. Padahal kucing itu biasanya kita nggak ada minat untuk makan kucing. Bahkan biasanya kita yang ngasih makan kucing, ya kan? Ya. Jadi kalau ada orang masa sudah tahu kalau itu panas, ini menjijikkan diminum. Nah, kalau keadaan haus tidak tertahankan dan tidak ada lain, ya. Atau bahkan cerita-cerita yang ini, orang makan orang, nggak ada kecuali orang yang punya kelainan. Tapi kadang-kadang ada peristiwa di belahan dunia sana, atau mungkin terjadi di Indonesia, nggak ada yang dimakan kecuali dimakan itu, ya. Jadi kalau sudah tidak ada yang lain, ya, gimana rasa dahaga yang tidak tertahankan? Wa inna mastahaqqu hadhil uqubat al-fadhi'ah, mereka mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan ini, jazaan lahum, sebagai balasan untuk mereka, wa wifaqan, balasan yang setimpal, ala ma'amilu minal a'mal, atas apa yang mereka kerjakan, al-musilati ilaiha, yang menyebabkan mendapatkan mendapatkan hukuman ini. Masya Allah, ini penting banget ikhwatal iman. Ternyata Al-Quran itu mengkabarkan ada amalan-amalan yang apabila dikerjakan oleh seseorang, itu balasannya adalah kekal di neraka, mendapatkan adab yang dahsyat. Ini sumbernya wahyu, dengan kecerdasan tidak mungkin kita jangkau. Apa itu? Syirik, kufur, nifak. 3 jenis amalan ini, perbuatan ini, kalau pelakunya itu tidak bertaubat kepada Allah sampai mati, maka jazaknya adalah. Atau orang-orang beriman ahli maksiat yang dosa-dosa besarnya itu tidak diampuni oleh Allah, maka dia dibersihkan dengan diadab di neraka sampai pada akhirnya keluar dari neraka dan dimasukkan ke jannah. Jadi ini bukan tanpa sebab. Orang masuk neraka itu bukan diundi, tetapi itu balasan yang seadil-adilnya dari Allah ahkamul hakimin. Berarti menjadi sangat penting untuk kita ketahui apa yang menyebabkan orang mendapatkan adab neraka ini. Dan alhamdulillah itu sudah dijelaskan di dalam agama kita ini. Amalan-amalan yang menghantarkan, yang menyebabkan ke surga juga sudah dijelaskan. Amalan-amalan yang menyebabkan ke neraka juga sudah disebutkan di dalam agama kita ini. Baik. Lam yadlimhumullah. Allah tidak berbuat aniaya kepada mereka. Artinya adab seberat itu bukan karena Allah mendolimi mereka, tapi balasan yang setimpal atas dosa-dosanya. Walakin zalamu anfusahum, namun mereka berbuat zalim terhadap diri mereka. Kalau kita bicara zalim, itu yang paling parah apa? Menyekutukan Allah, ya. Kemudian dosa-dosa besar itu juga termasuk zalim. Dan zalim itu kalau dalam agama kita ada zalim terhadap Allah, zalim terhadap diri sendiri, dan juga ada zalim terhadap orang lain, ya. Kemudian walihada dzakara a'malahum allati istahaqqu bihadzal jazaa. Oleh karena itu Allah menyebutkan amal mereka yang menyebabkan mereka mendapatkan balasan ini. Nah, jadi di sini ya, pertama Allah sediakan jahanam itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Kemudian disebutkan sedikit di sini tentang penderitaan di neraka, di jahanam.
yaitu panas kemudian tidak dapat minuman. Ada sih minuman tapi malah tambah sengsara. Hamim, tadi apa hamim? Menyiksa karena apanya? Panasnya yang luar biasa. Ghassak karena menjijikkannya, baunya busuk, menjijikkan, tidak enak. Kemudian Allah berfirman, ini balasan setimpal. Nah, dosa-dosa apa yang menyebabkan mereka mendapatkan azab ini? Disebutkan innahum kanu la yarjuna hisaban dan seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. Itu kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba ayat 27 ya. Tolong dicatat Pak Nur. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan dari innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini menjelaskan tentang apa tadi? Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka mendapatkan azab yang sangat mengerikan tersebut. Apa usaha kita supaya selamat dari neraka? Dalam agama kita bisa dirangkum dengan satu kata, takwa. Tapi takwa itu substansinya ternyata merangkum semua agama kita ini. Akidah yang lurus, menegakkan sholat, akhlakul karimah, ya, ini modal untuk selamat dari neraka. Dan istiqamah. Istiqamah. Kalau orang itu misalnya menyiapkan bekal ini kumat-kumatan, Ramadan Masya Allah rajin banget ibadah, ya kan? Nah, dan ternyata memang sedekah Rasulullah. Ketika Rasulullah mengkabarkan bahwa setan dibelenggu itu nyata. Nah, baca Quran berjuz-juz di bulan Ramadan itu ringan. Sholat itu Masya Allah yang biasanya sholat isya aja kadang-kadang hari-hari begini nih malas, itu masih sampai siap ba'da isya sholat tarawih. Nyata ya, nyata. Jadi kalau kita diminta bukti, mana buktinya setan dibelenggu? Kita jawab, beribadah di bulan Ramadan itu mudah banget. Makanan melimpah ruah di masjid-masjid menjelang buka, ya kan? Nah, kalau Ramadan sudah berlalu berarti perjuangan kita apa? Lanjutkan. Kemarin menang ya, lanjutkan ya. Nah, perubahan kalah. Udah itu selesai, udah. Tapi maksud saya urusan lanjutkan ini, antum-antum yang kemarin itu sudah soleh banget, semangat banget bertakwa, lanjutkan. Syawal lanjutkan, Dzulqa'dah apalagi lanjutkan, karena syahrul bulan haram kan, bulan haram. Jadi takwa itu tidak pernah putus sampai kita mati. Atau kalau pakai bahasa lain apa? Ibadah. Ibadah kepada Allah ini penyebab selamat dari neraka. Lanjutkan sampai kita mati. Kalau kumat-kumatan itu enggak menjanjikan balasan yang maksimal, ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ada satu lagi, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw amal. Ya. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw amal. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.